Untuk selanjutnya yaitu saya akan mencoba memaparkan hasil penelitian dari Hanifah Sa'adah dan Sangsoko 2019. Nah, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMK Marhas Margahayu, Kabupaten Bandung, di mana diambil sampel 2 buah kelas. Kelas yang pertama yaitu eksperimen menggunakan model pembelajaran hypnoteaching, dan kelas kedua yaitu kontrol menggunakan pembelajaran konvensional. Nah, instrumen yang digunakan yaitu instrumen tes kemampuan penalaran matematis dan angket motivasi belajar siswa. Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah angket motivasi dan lembar observasi. Nah, untuk selanjutnya kita melihat dulu pada tabel 1 yaitu langkah-langkah dalam metode hypnoteaching. Nah, dalam hypnoteaching ini ada beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama yaitu niat dan motivasi. Aspek yang diamatinya yaitu guru memerintahkan kepada siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran. Guru memberi motivasi kepada siswa bahwa pembelajaran matematika tidak sangat penting untuk dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangatlah penting ya untuk dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang kedua yaitu packing. Nah, aspek yang diamatinya yaitu guru menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan sedikit selipkan bahasa gaul yang dipakai oleh guru agar siswa tidak merasa takut pada saat proses pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu leading, yaitu guru mengarahkan pada tujuan pembelajaran dan memimpin diskusi kelompok peserta didik. Yang keempat yaitu menggunakan kata-kata positif, yaitu guru menggunakan kata-kata positif pada saat proses pembelajaran. Yang kelima yaitu memberikan pujian, yaitu guru memberikan reward atau penguatan kepada peserta didik melalui kata-kata atau gerak tubuh. Yang keenam yaitu modeling, guru memberikan contoh yang baik kepada peserta didik melalui ucapan. Dan yang ketujuh yaitu menguasai materi secara komprehensif, yaitu guru memberikan materi. Nah, kita langsung saja kepada hasil dan pembahasan. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka dilakukanlah uji kolerasi. Sebelum melakukan uji kolerasi tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas sebagai persyarat. Apabila data berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji kolerasi produk moment fraction, dan apabila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji kolerasi Spearman. Nah, hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif antara kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar siswa SMK dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran hypnoteaching. Nah, berikut adalah langkah-langkah dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini. Yang pertama yaitu uji normalitas data kelas kontrol hipotesis yang akan diuji. Nah, bahwa H0 adalah data kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar kelas kontrol berdistribusi normal. Untuk H1-nya adalah data kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Nah, untuk berikutnya itu adalah hasil dari analisis uji normalitas. Nah, untuk tabel kedua ini adalah hasil uji normalitas kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar kelas dengan pembelajaran biasa atau kontrol. Nah, kriteria pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan yang kedua, apabila nilai signifikan lebih besar sama dengan 0,05 maka H0 diterima. Nah, dari di atas didapatkan nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov pada skor tes kemampuan penalaran matematis kelas kontrol yaitu 0,198 lebih besar sama dengan 0,05. Begitupun untuk skor motivasi belajar siswa kelas kontrol yaitu 0,196 lebih besar sama dengan dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, artinya data proses kemampuan penalaran matematis dan skor motivasi belajar siswa kelas pada pembelajaran biasa berdistribusi normal. Nah, untuk yang kedua adalah uji normalitas data kelas eksperimen. Hipotesis yang akan diuji yaitu H0.
adalah data kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar kelas eksperimen berdistribusi normal. Dan untuk H1-nya yaitu data kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar kelas eksperimen tidak berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil dari analisis uji normalitas. Nah, ada dalam tabel 3 ya, yaitu hasil uji normalitas kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar kelas eksperimen. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, lalu kriteria pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan apabila nilai signifikansi lebih besar sama dengan 0,05 maka H0 diterima. Nah, dari tabel di atas ternyata nilai signifikansi uji Kolmogorov Smirnov pada skor post-test kemampuan penalaran matematis kelas eksperimen yaitu 0,113 lebih besar sama dengan 0,05. Begitu juga untuk skor motivasi belajar siswa kelas eksperimen yaitu 0,087 lebih besar dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Nah, artinya data post-test kemampuan penalaran matematis dan skor motivasi belajar siswa dalam kelas eksperimen berdistribusi normal. Nah, untuk ketiga ya untuk selanjutnya yaitu uji kolerasi, yaitu kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar siswa dalam matematika perhitungan. Sebelumnya telah diketahui bahwa baik data kelas kontrol maupun kelas eksperimen berdistribusi normal. Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran matematis digunakan uji kolerasi produk Bowman-Pearson dengan taraf signifikansi 0,05. Nah, untuk yang pertama yaitu kelas kontrol, yaitu berikut adalah hipotesis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian nomor 4 pada halaman 55, yaitu H0, tidak terdapat hubungan signifikansi antara kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar siswa kelas kontrol. Dan H1-nya yaitu terdapat hubungan signifikansi antara kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar siswa kelas kontrol. Nah, untuk kriteria pengujian yang digunakan adalah yang pertama, apabila nilai signifikansi nilainya lebih besar sama dengan 0,05 maka H0 diterima. Dan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Hasil pengolahan kolerasi ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, hasilnya itu adalah ini ya. Nah, dari tabel tersebut diperoleh hasil kolerasi antara kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar siswa kelas kontrol sebesar 0,763 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Harga kolerasi atau R yang diperoleh adalah 0,763 yang artinya tingkat hubungannya tergolong tinggi. Karena nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan signifikan antara kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar siswa kelas kontrol. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelas eksperimen. Berikut adalah hipotesis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu H0. H0 tidak terdapat hubungan signifikansi antara kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar siswa ke kelas eksperimen. H1-nya yaitu terdapat hubungan signifikan antara kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar siswa kelas eksperimen. Nah, untuk kriteria pengujian yang digunakannya yaitu yang pertama, apabila signifikansi nilainya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, untuk hasil pengolahan kolerasi ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel 5 diperoleh hasil kolerasi antara kemampuan penalaran matematis dan motivasi belajar siswa kelas eksperimen adalah 0,873 dan nilai signifikan sebesar 0,00 harga kolerasi R yang diperoleh oleh 0,873 yang artinya tingkat hubungannya tergolong tinggi karena nilai signifikansinya 0,00 kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan penalaran matematis dan motivasi kelas eksperimen. Nah, jadi pada kedua kelas, baik kelas eksperimen atau pembelajarannya menggunakan model pembelajaran hypo-teaching maupun kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran biasa,
terjadi hubungan yang sama-sama tergolong tinggi antara kemampuan penilaian matematis dan motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa. Namun, hasil kolerasi pada kelas eksperimen yang diperoleh dari post-test dan angket akhir yang diberikan setelah pembelajaran dengan menggunakan model hypo-teaching terlihat lebih besar dibandingkan dengan hasil post-test dan angket akhir siswa yang menggunakan pembelajaran biasa. Artinya, pada kelas eksperimen terjadi semakin tinggi kemampuan penilaian matematis siswa, maka semakin tinggi pula motivasi belajar yang dimiliki siswa. Berbeda dengan kelas kontrol, jika kemampuan penilaian matematis siswanya rendah, maka demikian pula dengan motivasi yang dimiliki oleh siswa. Nah, untuk kesimpulannya yaitu bahwa dalam pembelajaran matematika yang menggunakan model pembelajaran hypo-teaching akan meningkatkan kemampuan penilaian matematis siswa dan juga berdampak langsung pada peningkatan motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa.